Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di Matsama MA Ma'arif Buter, masa taruh siswa madrasah. Perkenalkan, nama saya Jani Rahmat Arja, guru seni budaya, guru prakarya dan kewirausahaan, dan juga guru PPKN. Namun kali ini kita tidak akan membahas tentang seni budaya ataupun kewirausahaan. Pada pagi hari ini saya akan membahas sebuah materi untuk Matsama, yaitu tentang pengembangan minat dan bakat dan juga organisasian. Jadi anak-anakku sekalian, ya, pentingnya kita menggali, mengembangkan diri, minat bakat kita sejak dini. Karena untuk mengetahui potensi yang ada dalam diri kita, seperti apa sih kemampuan kita, kita harus gali sejak dini. Karena kedepannya kalau kita bisa menggali potensi sejak dini, itu akan memudahkan kita untuk mengasah bakat kita, dan tentunya ini akan berpengaruh ke depannya kalau kita sudah terjun dalam dunia kerja. Kalau kita bekerja dengan minat yang kita sukai, dengan bakat yang kita punya, itu pekerjaan akan terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi untuk bisa mengetahui bagaimana minat kita, seperti apakah bakat kita, kita harus berani mencoba banyak hal tentang kesenangan-kesenangan tersebut. Kalau anak-anakku sekalian melihat sesuatu dan merasa tertarik, ya, coba dilatih, coba dipelajari. Kalau dalam hal tertentu sedang mengalami kesulitan, bisa minta bantuan orang tua ataupun guru-gurunya. Jangan menyerah dalam menggali potensi dan bakatnya. Saya berikan sebuah contoh. Sama seseorang anak mempunyai bakat dan tidak punya bakat dalam bidang seni. Seseorang yang punya bakat di bidang seni, contohnya seni musik, contohnya bermain gitar. Seseorang yang punya bakat dalam bermain gitar dan juga satunya tidak punya bakat bermain gitar. Seorang anak yang punya bakat dalam bermain gitar akan lebih cepat mempelajarinya daripada seseorang yang tidak punya bakat dalam bermain gitar. Tapi bukan berarti yang tidak punya bakat dalam bermain gitar tidak bisa mempelajarinya ataupun memainkan gitar. Semuanya tetap bisa, karena itu adalah sebuah minat dan harus dilatih dan akan menjadi sebuah keahlian. Karena bakat adalah given from God, adalah pemberian dari Tuhan yang dibawa sejak lahir, dan biasanya juga bersifat genetik, ya, turun temurun, karena leluhurnya ataupun orang tuanya, kakek neneknya biasanya mempunyai bakat tersebut. Jadi kalau apabila kalian mempunyai minat terhadap sesuatu hal dan dirasa tidak berbakat tapi kalian berminat, jangan patah semangat. Bisa dipelajari, bisa dilatih, dan itu akan menjadikan sebuah keahlian. Dan memang diuntungkan bagi mereka yang mempunyai bakat tertentu, apabila mereka melatih bakatnya tersebut, akan lebih cepat menguasai dari materinya, akan lebih cepat menguasai dari apa yang diminatinya. Nah, terus apa hubungannya dengan keorganisasian? Ya, organisasi ini adalah sebuah wadah dalam menampung bakat dan minat dari seseorang, dari anak-anak yang tergabung dalam organisasi tersebut. Karena sebuah wadah di situ adalah tempat untuk pengembangan diri. Jadi kalau anak-anakku sekalian memang mempunyai bakat-bakat tertentu, harus bergabung dengan organisasi yang memang bergerak dalam mengembangkan bakatnya tersebut sebagai wadah di salah satu jenis minat dan bakat tersebut. Di situ akan ada pembelajaran, karena itu adalah wadahnya. Kalau kita mempunyai bakat ataupun minat dalam hal sesuatu, tapi kita tidak punya wadah, kita akan kesulitan dalam pengembangannya, karena kita akan merasa seorang diri untuk mengembangkannya. Tapi apabila kita mempunyai wadah, kita akan punya partner dalam pengembangannya. Kita akan bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain yang mempunyai hobi yang sama, minat yang sama, bakat yang sama. Itulah salah satu pentingnya ketika bergabung dengan organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Apakah ketika sudah bergabung dengan organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat itu, kita hanya belajar tentang minat dan bakatnya saja? Tidak, anak-anakku sekalian. Jadi banyak sekali
manfaat apabila kita ikut di dalam organisasi tersebut. Yang pertama tentunya kita tidak hanya belajar tentang minat bakatnya, tapi juga bagaimana memanajemen orang banyak. Nah, itu hal terpenting di dalam organisasi. Kita akan melatih diri, berlatih untuk bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang banyak. Dan itu adalah sesuatu hal yang penting yang perlu kita pelajari, karena setelah nanti anak-anakku semuanya lulus dari SMA, itu adalah sebuah modal kalau kita nanti masuk di dalam dunia kerja. Seseorang yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, ya, mempunyai rasa percaya diri yang baik, itu akan lebih mudah bersosialisasi. Dan itu sangat penting sekali kalau kita sudah masuk dalam dunia kerja. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik akan selalu mudah untuk dipercaya oleh atasan, akan mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas, karena hal terpenting dalam kita menyelesaikan sebuah tugas ataupun sebuah masalah adalah dengan komunikasi yang baik. Masalah apapun, masalah pekerjaan apapun, kalau kita mampu mengkomunikasikan yang baik, akan meminimalisir kesalahpahaman dan juga mampu menyelesaikannya dengan baik. Di Madrasah Aliyah ini sendiri banyak ekstra-ekstra yang bisa diikuti, dan itu salah satunya adalah pengembangan minat dan bakat. Seperti kita tahu ada IPNU dan IPPNU, ada juga Marbutala, yaitu sebuah ekstrakurikuler yang bergerak di bidang pecinta alam. Ada juga Pramuka, sebuah ekstra wajib, ada juga ekstra bahasa Inggris, ada juga. Dan contoh-contoh ekstra tersebut tentunya merupakan wadah bagi kalian semua bila ingin belajar tidak hanya mengembangkan minat dan bakatnya, tapi juga belajar berorganisasi. Apakah ketika kita sudah bergabung dengan organisasi hanya belajar tentang manajemen berkomunikasi, manajemen dengan orang banyak, berinteraksi, bersosial? Tidak, anak-anakku. Ketika kita nanti bergabung dengan organisasi, banyak hal lain yang dapat kita dapatkan. Sebagai contoh, kalau kita membuat sebuah kegiatan event, ya, tentunya membutuhkan kepanitiaan. Sebagai contoh di situ akan ada ketua panitia, sekretaris bendara, dan juga seksi-seksi yang lain, seksi konsumsi, seksi kesekretariatan, ada juga seksi Pubdekdok, ada juga seksi yang lain. Nah, di situ kalian semua akan belajar yang mungkin sebelumnya tidak tahu bagaimana mengurusi konsumsi. Ketika nanti diberikan tugas tanggung jawab di bidang konsumsi, akan belajar bagaimana mencari kue atau makanan yang sesuai dengan budgetnya. Bagaimana mencari relasi yang mungkin nanti belajar untuk mendapatkan diskon. Atau juga yang mungkin bagian humas, ya, mungkin akan belajar untuk mengantarkan surat ke lembaga-lembaga atau juga ke instansi yang mungkin sebelumnya tidak tahu bagaimana cara masuk ke kelurahan itu seperti apa, ke kantor kepala desa seperti apa, kalau ketemu kepala desa itu harus bagaimana, atau contohnya mengantarkan surat izin keamanan, kalau ke polsek itu seperti apa prosedurnya, harus lewat mana. Nah, itu ilmu-ilmu yang akan dipelajari kalau kita gabung dengan organisasi dan menyelenggarakan sebuah kegiatan. Contoh lagi yang mungkin di bagian Pubdekdok, ya, publikasi, dekorasi, dokumentasi, yang mungkin awalnya tidak punya pengalaman tentang bagaimana cara mendokumentasikan ataupun dekorasi ruangan ataupun panggung. Nah, ketika nanti dibebankan tanggung jawab ataupun mendapatkan amanah sebagai seksi Pubdekdok, nanti akan belajar bagaimana cara mendokumentasikan dengan baik, bagaimana cara membuat dekor sebuah panggung. Awalnya mungkin tidak maksimal, tapi karena proses ketika nanti sudah belajar terus-menerus, akhirnya bisa menjadi maksimal. Setelah anak-anakku semuanya sudah mengetahui pentingnya pengembangan minat dan bakat dan juga keorganisasian, saya berharap nanti ketika sudah masuk KBM, kegiatan belajar mengajar, dan sudah tidak lagi daring atau online, saya minta nanti anak-anakku sekalian bisa gabung dengan salah satu ekstra dan selalu aktif, tidak hanya sekedar sekolah terus pulang, tapi juga ikut
di ekstra yang ada di madrasah, dan tentunya itu nanti akan menjadi pengalaman tersendiri dan memupuk mental, melatih rasa percaya diri. Termasuk juga ada satu yang saya lupa, ketika nanti kita gabung di organisasi, tentunya itu akan melatih anak-anak sekalian untuk belajar percaya diri dan belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Karena di dalam organisasi biasanya kalau kita sedang rapat ya, sedang membahas sesuatu, sedang rapat di dalam forum, kita akan mewajibkan atau kita akan membuat seluruh anggota berusaha untuk berbicara, mengeluarkan pendapat ataupun idenya. Nah, itu salah satunya untuk melatih rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Dan itu nanti kalau 3 tahun anak-anakku sekalian belajar di ekstra yang kalian ikuti dalam organisasi itu, insya Allah selama 3 tahun kalian semua akan tergembleng kemampuan public speaking, cara berkomunikasi yang baik, dan juga melatih rasa percaya diri. Ketika nanti sudah lulus dari madrasah, ketika entah nanti kuliah ataupun bekerja, kalian akan siap. Jadi tidak dari nol dan tidak tahu apa-apa, kan seperti itu. Jadi kalian siap untuk bersaing di dalam dunia kerja ataupun di dalam dunia kampus. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga sukses, semoga ilmunya bermanfaat dari hari yang pertama sampai besok hari yang terakhir. Saya tunggu dan kita akan ketemu lagi di KBM. Semoga tidak daring, semoga tidak online dalam waktu yang secepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.